mau kembali beribadah kepada Tuhan. Adik-adik tentunya sudah mandi, sudah mempersiapkan diri kita, duduk yang manis, kita memulai ibadah kita. Ya, Tante jemput semuanya bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita, hidup kita untuk memuji Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita naikkan satu pujian, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, Kau selalu baik kepadaku, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa cinta Kau. Angkat Grace berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami datang lagi untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bila Tuhan Kau memberkati dimanapun anak-anak sekolah minggu berada, bila Engkau ada bersama dengan mereka, berkati Tuhan handphone, sinyal yang mereka pakai. Bila Tuhan, boleh Tuhan, lancar Tuhan sehingga mereka menonton Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur dan doa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Siapa yang pagi ini bersemangat untuk datang kepada Tuhan? Iya. Tante mau lihat, banyak juga ya. Semuanya kita bersemangat untuk memuji Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Hari ini hari yang telah hari ini kita mau menyanyi buat Tuhan. Kita naikkan satu pujian.
Hari ini ku rasa bahagia. Tepuk tangannya. Ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Angkat tangannya, katakan, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, pegang kakak adiknya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kakak adiknya, papa mamanya, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Putar, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini mukanya mana bahagia? Ya, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk papa mama kakak adik, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, kita semua di dalam Tuhan bersaudara. Jadi kalau bersaudara nggak ada lagi ribut-ribut, nggak ada lagi berantem-berantem, karena kita semua bersaudara. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap berdiri, tetap semangat. Ya, kita naikkan pujian Jalan Serta Yesus. Ya, pakai gerakan ya, adik di rumah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam
hari. Ya, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari karena Tuhan pasti akan tolong kita. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan, tetap berdiri. Nanti ketika dengar firman Tuhan, adik-adik boleh duduk. Ya, siapkan hati kita, buka tangannya, tutup matanya, kita naikkan pujian. Mari Tuhan berfirman-Lah. Firman Tuhan itu hidup bertumbuh dalam setiap hati adik-adik. Mereka boleh hidup di dalam firman Tuhan dan mereka menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sudah siap dengar firman Tuhan? Sudah tentunya. Ya, dari tadi Tante perhatikan kalian sudah siap duduk yang manis, berdiri memuji Tuhan, memberikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Ya, kita senang, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita jalan sama Tuhan, kemanapun kita melangkah, pasti ada Tuhan yang tolong kita. Ya, sepanjang minggu ini Tante mau bertanya sama kalian. Ya, tentunya pasti ada pertolongan Tuhan dalam hidup kalian, ya kan? Pasti Tuhan sudah tolong kalian. Hari ini juga, ya, Tuhan juga sudah tolong Kakak Iren. Ya, Kakak Iren sudah pulang dari rumah sakit. Kakak Iren, cepat pulih ya, cepat kembali, boleh sehat, boleh beraktivitas, boleh sama-sama lagi beribadah. Nah, tentunya adik-adik yang lain juga pasti mendapatkan pertolongan Tuhan. Enak gak sih kalau sakit? Gak enak. Ya, lemes, sedih banget, gak enak. Ya, tetapi ketika kita sakit, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Siapa di sini yang pernah sakit, angkat tangan. Siapa tuh angkat tangan tuh? Pernah sakit? Oh iya, kalau sakit enak gak? Gak enak. Sakit gak enak. Tetapi ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, Dia akan menolong kita. Nah, kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini.
Tante akan bacakan ada satu cerita di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lihat adik-adik yang di rumah, ambil Alkitabnya. Ya, tentunya sudah ada Alkitab di samping kalian. Ya, kalian buka Alkitabnya dalam Injil Lukas. Injil Lukas berapa Tante? Sabar ya. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Iya, pintar. Injil Lukas pasal yang kelima, kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Ya, sudah dapat? Kalau belum bisa baca, minta tolong mamahnya, minta tolong papanya atau kakaknya di samping kalian yang sudah bisa baca untuk baca. Ya, dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-17 ada satu cerita di sana tentang orang lumpuh disembuhkan. Ya, nanti adik-adik bisa baca, minta tolong papa mamanya. Sekarang lihat Tante dulu ya, kita dengarkan dulu firman Tuhan. Adik-adik, kemana Yesus pergi selalu ada banyak orang yang ikut Tuhan. Hei, ada Yesus datang, aku mau ikut. Aku mau lihat hari ini kira-kira apa ya yang Tuhan mau buat. Hari ini kira-kira apa ya yang Tuhan mau lakukan. Saya mau lihat banyak orang ikut Yesus. Karena tujuan mereka ikut Tuhan karena mau melihat apa yang Tuhan mau buat hari itu. Nah, karena banyaknya orang, termasuk di sana juga ada orang-orang Farisi, ada om-om Farisi, ya. Mereka sedang mencari-cari kesalahannya Yesus. Mereka ikut, mereka melihat bukan karena takjub, heran lihat Yesus yang sanggup melakukan mujizat, tapi om-om ini mau cari kesalahannya Yesus. Nah, karena orang tahu Yesus mau datang ke daerah itu dan Yesus masuk ke dalam satu rumah sehingga orang banyak datang lalu berhimpit-himpitan. Geser dong, saya juga mau lihat Yesus. Ih, saya juga mau lihat Yesus. Geser dong, saya juga mau lihat Yesus. Saya mau lihat apa sih yang dibuatnya? Banyak sekali orang. Sampai di dalam ruangan penuh, sampai ke depan ruangan juga penuh. Kalau sekarang ya Yesus ada kira-kira di tempat kita, adik-adik mau lihat gak? Pasti. Oh, rambutnya, awas minggir. Wah, kalau badannya kecil, enak banget masuk. Wah, udah deket sana, udah tahu-tahu udah dekat Tuhan Yesus. Tapi kalau badannya agak ke samping tambah, ke kiri juga tambah. Kira-kira seperti siapa ya di sini anak sekolah minggu yang badannya agak lebar ke kanan dan ke kiri? Ayo, coba angkat tangan. Badan siapa itu? Nah, kalau kira-kira orang sebesar ini mau masuk ke dalam, gampang nggak? Nggak bisa. Gendut, nggak usah masuk, gendut, di luar aja. Ya. Nah, karena ada banyak orang di tempat itu sehingga sulit untuk orang lain juga masuk. Nah, ketika itu ada 4 orang, ya, ada beberapa orang ini sedang membawa temannya sakit. Nah, nih, Tante punya gambarnya. Ya, adik-adik, kelihatan? Nah, ini nih temannya sakit gak bisa jalan. Artinya apa? Lumpuh, ya. Ini adalah sahabat-sahabat dari yang sakit. Dia mendengar, nih sahabat-sahabatnya mendengar kalau ada Yesus di dalam rumah ini. Oh, dia bilang ke temannya, "Hei, kamu tahu gak bahwa di dalam rumah itu ada Yesus loh?" Lalu temannya jawab, "Iya, saya juga tahu di dalam situ ada Yesus." Loh, terus kira-kira nih gimana ya kalau kita bawa teman kita ini untuk ketemu dengan Yesus, kita minta tolong supaya disembuhkan? Siapa takut? Ayolah kita pergi. Aku juga ikut dong. Aku juga ikut
jalan untuk dia masuk. Lihat kawan, nggak ada lagi tempat untuk kita bisa masukin teman ke dalam. Iya ya, gimana caranya kita bawa dia ke dalam ya? Nggak bisa nih. Oh, kalau gitu nggak mungkin kita ada di dalam sana. Bagaimana caranya? Kita mundur dulu. Mereka mundur. Lalu mereka berpikir bagaimana caranya supaya temannya ini bisa ketemu dengan Yesus. Teman-temannya ini percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Akhirnya mereka berpikir gini, aku punya akal. Gimana kalau teman kita yang sakit ini kita bawa aja naik ke atas? Lu sih mau ngapain bawa dia ke atas? Kurang kerjaan kali lu ya? Bukan kurang kerjaan, tapi kita akan turunkan dia dari atas. Tumben encer otak lu. Bolehlah. Akhirnya adik-adik tahu. Lihat, mereka melubangi atap rumah. Mereka bawa naik yang lumpuh ini ke atas. Adik-adik, untuk bawa ke atas ini penuh perjuangan loh. Adik-adik pernah naik tangga? Oh pernah tante, di mall. Waktu masih kita pergi ke mall ada naik tangga. Tapi sekarang ada eskalator. Tinggal diem sampai ke atas. Atau kira-kira nih kalau adik-adik naik tangga sambil membawa beban yang berat, sulit apa mudah? Tentunya sulit, ya kan? Nggak gampang. Nah, ini teman-teman ini bawa yang lumpuh itu perlu perjuangan. Sampai di atas, bukan selesai di situ saja, mereka harus bongkar atapnya. Bongkar atap, keluarin tenaga dong, jangan diem aja. Ini kan kita mau nurunin. Lu mah gua juga udah ngeluarin tenaga nih. Gimana caranya nih? Nah, akhirnya mereka melubangi atap. Nah, setelah atap rumah ini dilubangi, apa yang mereka lakukan? Mereka menurunkan yang lumpuh itu pakai tali, lihat diikat ujung-ujungnya, diturunkan tepat di depan Tuhan Yesus. Mereka di atas berpikir, waduh, jangan-jangan Tuhan Yesus marah nih. Tuhan Yesus di dalam tentunya sedang bercerita tentang khotbah. Tiba-tiba kita turunkan, marah nggak ya kira-kira? Mereka di atas juga cemas. Aduh, kalau Tuhan Yesus marah kayak apa ya? Kalau Tuhan Yesus nanya, siapa yang menurunkan? Siapa yang berani menurunkan orang lumpuh di depan saya? Apa jawab kita nanti? Lalu teman yang satu bilang, nggak usah takut teman, Tuhan Yesus itu mah baik. Tuhan Yesus itu pasti tolong. Adik-adik tahu? Ketika orang lumpuh ini diturunkan dari atas dan tepat di depan Yesus, apa Tuhan marah? Enggak. Apa Tuhan langsung minta, siapa ini yang menurunkan? Enggak. Tapi Tuhan Yesus malah melihat yang lumpuh ini, dia senang kepada temannya. Kenapa? Karena teman yang lumpuh ini punya iman, percaya bahwa Yesus sanggup menolong temannya yang sakit. Ya. Ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh ini, Tuhan gak marah. Malah Tuhan, kita lihat dalam ayat dalam ayat yang kita lihat di sini, lihat ayat yang ke-20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-20. Yesus bilang, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Rupanya yang mengakibatkan orang ini sakit karena dosanya. Loh, di situ tadi tante bilang ada siapa? Ada om-om Farisi. Loh,
Farisi ini, wah, dia udah menghujat Tuhan di dalam hatinya. Yang bisa mengampuni dosa itu cuma Allah. Tetapi Yesus tahu. Ya, lalu Yesus juga menegur mereka. Menegur orang-orang Farisi itu. Nah, setelah itu apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, apa yang dia katakan? Ya, dia katakan, kepadamu kukatakan, bangunlah. Lihat ayat yang ke-24, ya. Ayat yang ke-24 bagian B, berkatalah ia kepada orang-orang itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ya, bangun, angkat tempat tidurmu, go home, pulang ke rumah. Berarti apa? Dia sembuh. Ya, dia sembuh. Lihat ini dia. Dia sembuh, nggak lagi tiduran. Siapa yang membawa dia sampai ke depan Yesus? Apa dia bisa berjalan? Tidak. Tetapi temannya yang membawa. Lihat, temannya peduli kepada orang lain, kepada temannya yang menderita. Ada perhatian, ada kepedulian dari temannya ketika melihat temannya susah. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita menaruh peduli kepada orang lain. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menaruh perhatian kepada orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Ya. Jangan mementingkan diri sendiri, tapi peduli kepada orang lain. Teman kita lagi susah lu, kasihan lu dia, yuk kita tolong. Good. Ya. Itu tetangga kita yang sebelah itu lagi puasa. Ayo kita hormati. Jangan makan di depan dia, kasihan nanti puasanya batal, ngiler karena kita makan. Good. Ya. Kita lihat. Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk kita menaruh perhatian kepada orang lain. Peduli kepada orang lain. Firman Allah katakan, kasihilah sesamamu manusia. Kita belajar. Lalu Tuhan katakan, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini karena Tuhan Yesus mengasihi. Ya, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi tante, Tuhan Yesus mengasihi mama, papa kalian, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Itu sebabnya kita juga belajar mau mengasihi orang lain. Adik-adik mau? Siapa yang mau angkat tangan? Ya, Tuhan Yesus pasti tolong kita. Nah, firman Tuhan hari ini datang kepada kita, mau mengajak kita, mau berbicara kepada kita bahwa kita juga harus peduli kepada orang lain, bahwa kita juga harus memperhatikan keadaan orang lain. Mereka harus kita tolong kalau mereka membutuhkan pertolongan. Puji nama Tuhan. Nanti adik-adik baca ayat ini di rumah masing-masing. Minta tolong papa, mama, kakak. Kalau sudah bisa baca, baca sendiri ya. Firman Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Tuhan, tolong agar kami memperhatikan orang lain, agar kami peduli kepada kesusahan orang lain. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi tetap semangat, tetap beribadah. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.